berempat ya? Bertiga. Ada apa, Panji? Teman-teman jahat, Bu. Loh. Ada apa ini? Pulang-pulang kok marah-marah? Teman-teman jahat, Bu. Mereka nggak mau main sama Panji. Memangnya kenapa? Kata teman-teman, Panji bau, Bu. Kok Ibu malah ketawa sih? Kan mereka jahat, Bu. Panji, teman-temanmu itu tidak jahat, Nak. Mereka justru baik loh. Mengingatkan Panji supaya mandi. Kan kalau habis mandi, tubuh Panji segar dan wangi. Adik-adik, rajin mandi juga kan? Ya, pasti rajin mandi semua. Dengan mandi, badan kita jadi segar dan kulit kita jadi bersih. Nah, jangan lupa mandi ya. Nang mana baptis kutung dikit di bidawan, nang mana baptis kutung dikit di bidawan. Pisau ku belum masak sabigi di hurung dari masak sabigi di hurung dari menggale patah tak dari bengkok pisau ku belum masak gigi di hurung dari masak gigi di hurung dari menggale batang kayu bengkok dimakan api kacang curubang bengkok dimakan api kacang curubang. Mana baptis kutung dikit di bidawan, nang mana baptis kutung dikit di bidawan. Kali batang kayu bengkok dimakan api kacang curubang bengkok dimakan api kacang curubang. Pisau ku belum masak sabigi di hurung dari masak sabigi di hurung dari menggale batang kayu bengkok dimakan api kacang curubang bengkok dimakan api kacang curubang. Coba tenang, jangan ribut. Hari ini kalian mendapat teman baru, pindahan dari Semarang, Jawa Tengah. Sugeng enjang, nami kula Dewi Laksmisari, saking SD Peterongan Semarang. Kasih tahu dulu, Cek. Iya, enggak apa-apa. Berarti kita enggak bisa. Ntar aku coba lihat Instagram. Kumaha damang
Beta pikir dari Ambon, sama-sama hitam manis sih. Sudah, silakan saja kalian tertawa. Yang penting besok kita harus juara. Hah? Juara apaan, Mat? Au, Ana juga kagak ngerti. Juara satu penutur bahasa ibu di seluruh dunia. Bahasa ibu sudah semakin terancam punah. Paham kalian? Punahnya bahasa ibu setara dengan punahnya peradaban. Mari bicara dalam bahasa internasional tanpa melupakan bahasa ibu. Satu telah F, suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kita perlu tahu. 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 Episode narkoba dan bahaya. Sahabat edukasi, jangan lupa untuk mendengarkan Suara Edukasi melalui laman suaraedukasi.kemdikbud.go.id dan juga melalui aplikasi mobile TVE. Dan jangan lupa juga Sahabat Edukasi, kalian bisa akses podcast Suara Edukasi yaitu di aplikasi Spotify. Wah, jadi langsung ya ke aplikasi Spotify. Di sana ada beragam podcast yang bisa kalian akses ya ke Sahabat Edukasi. Dan masih kita undang juga bagi Sahabat Edukasi yang ingin ikutan bersama kita, WhatsApp aja ya. Ke nomornya di mana Kang Yuli? 0811131440. Nah, langsung save di nomor kamu ya. Dan jangan lupa Sahabat Edukasi, kalian juga bisa nih langsung ikutan live kita. Yaitu di nonton langsung nih di Instagram suara.edukasi. Dan di sudah sana, ada Kak Rafli. Di sana sudah ada kita berdua dan juga ada Kak Rafli ya yang masih ada di live bersama Instagram Suara Edukasi. Oke, Kak Rafli, kita kembali membahas yaitu adalah narkoba dan bahayanya. Tentunya bahaya banget ya, karena kalau udah kecanduan, wah jangka panjang ya. Tadi Kak Rafli bilang sebelumnya bahwa ya itu ya, kecanduan itu karena untuk menghilangkan rasa negatifnya itu, ya kan. Nah, kita akan bahas lagi kan dia. Iya. Yaitu lagi jenis-jenis narkotika berdasarkan proses pembuatannya ya Kak? Iya, gimana tuh Kak Rafli untuk proses pembuatannya? Nah, Sobat Edukasi semuanya, untuk jenis-jenis narkotika berdasarkan proses pembuatannya itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama yaitu narkotika alami, yang kedua narkotika semi-sintetis, yang ketiga adalah narkotika sintetis. Nah, narkotika alami yaitu jenis atau zat atau obat yang timbul dari alam tanpa adanya proses fermentasi, isolasi, atau proses produksi lainnya. Contohnya nih seperti ganja, opium, daun koka, dan lain sebagainya. Nah, jadi alami ini bisa dikatakan bahwasannya narkotika-narkotika tersebut ini berasal dari bahan-bahan yang alami yang tanpa melalui proses produksi yang signifikan seperti itu. Nah, contohnya adalah daun ganja yang bisa dipergunakan secara bebas tanpa ada melalui proses-proses khusus nih Kak. Yang kedua adalah jenis narkotika semi-sintetis. Nah, dari namanya saja kita sudah bisa menebak kalau semi-sintetis yaitu zat yang diproses sedemikian rupa melalui proses ekstraksi dan isolasi tetapi masih menggunakan bahan-bahan alami, tidak sepenuhnya itu diracik atau diramu oleh manusia itu sendiri. Contoh dari narkotika semi-sintetis nih Kak, ada morfin, heroin, kodein, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada dextromethorphan dan ada LSD seperti itu Kak. Jadi jenis-jenis pembuatannya saya ulangi ada 3
Yang pertama alami, yang kedua semi sintetis, dan ketiga sintetis. Seperti itu. Nah, itu. Jadi kita juga harus tahu ya jenis-jenisnya ini. Jangan sampai nanti kita juga harus mengenalnya sehingga ketika kita nanti terkontak langsung dengan narkoba, wah ini nggak boleh nih, bahaya nih, karena jenis ini termasuk jenis alami. Jadi memang pengetahuan tentang narkoba itu kita harus tetap tahu ya, Rafli ya. Itu dia saya dikasih. Jadi memang narkoba itu tidak asal muncul gitu aja, tapi ada proses pembuatannya. Alami itu, kayak ganja itu ada tumbuh-tumbuhannya ternyata ya, Kak Meli ya. Iya. Dan itu harus hati-hati juga ya. Jangan nyoba-nyoba ya, jangan coba-coba. Oke, ini menarik. Dan ini kan juga Kak Rafli, kalau berdasarkan proses pembuatannya, tentunya ini kan memakan waktu ya. Memang kalau ganja itu dari daun dipetik itu bisa langsung digunakan gitu atau gimana itu ya? Atau bagaimana itu? Dan juga untuk prosesnya ini juga bentuknya itu jadinya tuh kayak pil atau kayak minuman gitu ya? Ataupun seperti apa tuh Kak Rafli itu? Nah, kalau dari ganja sendiri ya atau umumnya itu secara prosesnya saya juga kurang tahu proses pembuatannya karena saya juga belum pernah melakukan seperti itu ya Kak. Namun secara garis besar kalau dari ganja sendiri itu kemungkinan karena dari alami daun, kemungkinan daunnya itu dikeringkan terlebih dahulu baru dilinting dengan tembakau atau lain sebagainya seperti itu. Sedangkan untuk yang berbentuk pil-pil seperti itu biasanya adalah jenis sintetis tuh Kak, hasil racikan karena itu kan seperti kimia gitu ya. Oke. Seperti itu Kak. Oke, jadi kalau kita suka nonton di TV itu kan ada yang pakai sedotan tuh ya. Ya. Ada itu yang, mungkin cara pemakai Kak ya. Iya, oke ya. Nah itu dia ya. Wah ini tentu sangat berbahaya sekali saudara dikasih karena itu narkoba itu tidak hanya kalian tahu bahwa jenisnya itu ya ada ganja segala macam, tapi ternyata mereka dibagikan menjadi beberapa proses tahapan produksinya. Gitu Kak Meli. Jadi sahabat edukasi, agar kita bisa waspada, jadi pengetahuan ini juga perlu loh buat kita gitu. Jadi kita tahu nih musuh kita itu seperti apa. Gitu. Nah, jadi ngomong-ngomong soal jenis-jenis narkoba tadi yang sudah dijelaskan oleh Kak Rafli ya, Kak Charlie. Sekali lagi jangan coba-coba. Kenapa? Karena sekali mencoba itu akan bisa berlanjut dengan selanjutnya dan selanjutnya. Gitu. Ibaratnya itu kayak kita coba main game gitu ya Kak Rafli ya. Pertama nih coba ternyata seru nih, terus main terus dan akhirnya kita bisa dibilang ketergantungan untuk main game. Sekali kita nggak main game berasa ada yang hilang seperti itu ya Kak Charlie dan Kak Rafli. Itu dia. Oke. Tapi kalau menurut Kak Rafli sendiri saat ini masih terus bergerak kan ya untuk mengkampanyekan anti narkoba di sana? Iya. Terus kami sosialisasi P4GN, pemberantasan, pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba seperti itu. Oke, kalau dari Kak Rafli sendiri pernah punya pengalaman nggak sih, misalnya ada teman yang memang sedang direhabilitasi atau mereka memang menjadi korban gitu, atau dari teman sekolah atau dari teman sepergaulan gitu, Kak Rafli? Belum pernah ya. Belum pernah kalau seperti itu belum pernah Kak, tapi di sini kami sering menyuarakan ya, tidak saya sendiri tapi teman-teman aktivis yang lain juga sering menyuarakan bahwasannya anak-anak generasi muda itu seharusnya tidak dipenjara apabila mereka menjadi penyalahguna narkoba, melainkan direhabilitasi. Karena hormon yang ada di dalam pikiran mereka itu masih bisa dirubah seperti itu Kak. Sedangkan orang-orang yang tua itu kemungkinan itu tidak bisa dirubah lagi sifat mereka. Tapi anak-anak atau generasi muda yang masih memiliki masa depan yang cerah itu masih bisa diselamatkan dengan direhabilitasi seperti itu Kak. Itu dia, makanya mereka masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri sendiri ya. Itu kalau yang sudah dewasa, sudah tua, nanti mereka berpikirnya malah membalikan bagaimana ini bisa menghasilkan uang gitu kan. Uang. Bener banget, itu ya. Tapi untuk kembali lagi ya Kak Charlie, mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Iya, bener banget ya. Dan ini juga harus menjadi pengawasan bagi orang tua, ya kan, itu ya. Oke, Kak Rafli, nanti kita akan kembali lagi ya
kita akan kembali lagi. Ya. Setelah ini ada Kalila, gila, ini seorang mahasiswi. Kita akan mengobrol dengan Kalila. Bagaimana sih narkoba ini untuk kalangan yang sudah mahasiswi, ya kan? Untuk universitas ya, Iya, Pak. untuk para mahasiswa ataupun mahasiswi. Mungkin kalau saya dikasih nanti ketika sudah di kampus, pasti kan ada adaptasi tersendiri, ya kan? Dan bagaimana nanti narkoba di kawasan kampus itu sendiri, itu harus dihindari. Setelah ini kita akan kembali lagi ya untuk Kak Rafli, dan silakan saya dikasih yang mau bergabung bersama Instagram kita. Silakan di Instagram Suara Edukasi ya, Kameli ya. Ya, di suara.edukasi. Dan bisa juga interaktif melalui WhatsApp di nomor 081191314440. Oke, dan Suara Edukasi, pokoknya tetap stay terus di Suara Edukasi. Akrab dan mencerdaskan. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Trek dung, trek dung, trek dung lalala. Trek dung, trek dung, trek dung lalala. Trek dung, trek dung, trek dung lalala. Burung kakak tua. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Trek dung, trek dung, trek dung lalala. Trek dung, trek dung, trek dung lalala. Trek dung, trek dung, trek dung lalala. Burung kakak tua. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Trek dung, trek dung, trek dung lalala. Trek dung, trek dung, trek dung lalala. Trek dung, trek dung, trek dung lalala. Burung kakak tua. Burung kakak tua hinggap di jendela. Nenek sudah tua, giginya tinggal dua. Trek dung, trek dung, trek dung lalala. Trek dung, trek dung, trek dung lalala. Trek dung, trek dung, trek dung lalala. Burung kakak tua. Kalau telepon Nama saya Endi Senur. Saya cuma berpesan kepada adik-adik pendengar Suara Edukasi agar rajin belajar, jangan terlalu asik nonton televisi, tapi juga dengarkan radio, terutama radio yang bermanfaat, supaya mendapatkan informasi hiburan yang berguna.
dan itu adalah radio yang salah satunya di Suara Edukasi ini. Selamat mendengarkan. Boleh. Negeri kain deo penape pasir negeri kaya luar alas saya sodio atang lawak ngadu pete Mone ika ulun dari diplomi te kampung pasir sedianya musika Iyo awat terkamalan malam Ratung satu ringkas mobil Bawa temporan Iyo asono wisata Dan layong bolong kali Dan sentuyung kiyong Musika wisata negeri kain deo penape pasir negeri kaya luar alas saya sodio akan luak ngaru pete Mone ika ulun dari diplomi di kampung pasir sedianya musika Iyo awat terkamalan malam Ratung satu ringkas mobil Bawa temporan Iyo asono wisata Dan layong bolong Dalam sentuyung kiyong Iyo awat terkamalan malam Ratung satu ringkas mobil Bawa temporan Iyo asono wisata Dan layong bolong Dalam sentuyung kiyong
gaul. Sekarang banyak yang berbicara ke barat-baratan. Betul. Kalau aku sih, pokoknya selalu always dan tidak pernah never. Ya, ikut-ikutan. Menurutmu, mana yang lebih penting? Bahasa nasional atau bahasa internasional? Bagiku sih, bahasa internasional. Kok bisa? Bagaimana tidak lebih penting? Namanya saja internasional atau dunia. Jar, permisi. Sudah masuk rumah baru permisi. Hehehe, tadi mendengarkan percakapan kalian soalnya. Terus maksud you? Kalau aku sih lebih mementingkan bahasa nasional atau Indonesia. Betul, aku juga lebih mementingkan bahasa kita, Indonesia. Alasannya? Bahasa asing memang penting agar kita mampu bersaing dalam Tuan bangsa Indonesia. Betul juga ya. Mari berkomitmen memartabatkan bahasa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bahasa Indonesia adalah citra, jati diri, serta simbol kedaulatan bangsa. Oke ya, ini tangan ya. Di awal-awal never dan jam-jam nama budaya Paringo suku naranggoan terjempan matuk nanalu ngapak mega bari bertarik guru saha anu bisa nyusuk kana pandang dandang jengkar kantang kaya penting tananda dipikani mer dipika serap pusat sama kaya kain kasih lebih ramanena manusia jali manusia manana semua sakti Indonesia Jaya manusia jali papa kocarana rasa hiji rukun setabihna hirup saoyona mahiri-hiri silih pikanya ada ibis bela bati manusia dalingan sila kasih natria kersakuna bangsa di negara Indonesia. Indonesia Jaya, manusia jali, bangga kocarana, rasa hiji, rukun setabina. Hirup sauyana, banyak mahiri, silih pikanya ada iblis bela bati, manusia dalingan sila kasih natria, kersakuna bangsa di negara Indonesia.
Kita perlu tahu. Statin Ciputat Banten, sama dikasih, yeah. Kembali kita berdua ya, Kamili ya. Tentunya di program Kita Perlu Tahu di Suara Dikasih, akrab dan mencerdaskan. Oke, sama dikasih, kita masih berada di tema narkoba dan bahayanya. Wah, ini tentunya harus kita sama-sama hindari, sama dikasih ya. Tapi kita tidak bisa menghindari tentang pengetahuan narkoba itu sendiri. Ya, justru kita harus tahu ya, Kak kita harus tahu si narkoba itu sendiri, sama dikasih. Dan sampai kita menggelapkan mata terhadap pengetahuan tentang narkoba, supaya kenapa? Kita bisa mengantisipasinya dan lebih waspada. Bener banget itu, Kamelia. Kamili, kita masih bersama narasumber kita, ya. Kita masih bersama narasumber kita di penghujung telepon kali ini. Kita berada di penghujung telepon, masih ada Kak Rafli, ya. Halo Kak Rafli. Halo. Di live Instagram, wah ini sudah ada sosok yang sangat cantik sekali. Oke, kita langsung sapa saja. Sudah ada Kak Zazam Kalila. Halo Kakak. Halo Kak Kalila. Oke. Oke, jadi ini juga mengajak teman ya dari Aceh sana. Ini bernama Kak Zazam Kalila nih. Oke. Mau kenalan dulu dong ya bersama Kak Zamzam Kalila ini ya. Oke. Kak Zamzam Kalila, aku belum tahu panggilannya siapa. Mungkin boleh perkenalan dulu nih kepada sahabat edukasi. Silakan Kak. Waalaikumsalam. Kenalkan, nama saya Zamzam Kalila, boleh dipanggil Dila atau Zamzam boleh. Nah, umur aku dan saya menghadiri Banda Aceh Prodi Administrasi Negara. Nah, saya juga merupakan finalis Indonesia Youth Icon 2020. Selain itu, saya merupakan alumni dari Forum OSIS Nusantara, Kak. Oke, wow, biasa ya. Keren-kerennya narasumber kita keren-keren. Aduh, aku jadi merasa gimana ya? Pengen sekolah lagi. Pengen masa muda lagi ya. Tapi kita teman muda kok. Oke. Berarti ini panggilannya Kalila ya? Panggilannya kalau biasa dipanggil, disapanya tetap Kalila ya? Oke. Kalila, ini kita kan masih membahas narkoba dan bahayanya. Tadi bersama Kak Rafli juga kita sudah bahas itu ya. Banyak banget yang kita sudah bahas ya. Nah, tapi kita penasaran nih. Kalila kan saat ini kan sudah duduk di bangku perkuliahan, gitu kan? Dan juga di kampus lah ya. Ini berbeda nggak sih Kalila antara sekolah kampus ya? Iya Kak, kan? Terkait dengan lingkungan. Jadi di lingkungan kampus itu sebenarnya seperti apa terhadap narkoba? Apakah lebih rentan atau mungkin lebih aman? Itu gimana tuh Kalila? Corona semester 2 langsung ke teman atau Oke, ini Kalila sebentar. Iya, Kalila. Kalila mungkin boleh memakai headset dulu kali ya? Iya. Kalau ada headset, oke ya. Sepertinya suaranya terdengar putus-putus. Suaranya masih terputus-putus. Jadi kalau ada headset nanti boleh pakai headset, oke ya. Kita sambil nunggu Kalila mengambil headset. Nah, kita sambil menunggu Kalila memakai headset, kita mungkin ngobrol dulu nih dengan Kak Rafli ya. Kak Rafli, kita pengen tahu juga ya kehidupan di seperti apa ya terhadap anti narkoba dan juga tapi kita mau tanya dulu nih ke Kak Rafli. Kak Rafli, tentunya kan narkoba ini kan ada bahaya terhadap kesehatan tubuh ya? Ya kan? Efek negatifnya. Memang kalau tadi Kak Rafli bilang efek negatifnya itu kan yang membuat ingin memakai lagi. Itu memang apa aja sih Kak Rafli kalau boleh diceritakan dari efeknya terhadap kesehatan tubuh? Nah, baik Kak Cari dan Kak Megi, sahabat edukasi semuanya yang sedang menyaksikan. Di sini saya coba untuk menjelaskan mengenai efek yang dihasilkan dari nafza atau narkotika, psikotropika dan adiktif itu sendiri yang berdasarkan efek yang dihasilkan ya. Nah, jadi yang berdasarkan efek yang dihasilkan itu nafza terbagi ke dalam 3 golongan.
Charlie. Yang pertama yaitu efek stimulan, yang kedua efek depresan, atau yang ketiga adalah efek halusinogen. Nah, saya ingin mencoba untuk menjelaskan satu persatu. Yang pertama adalah efek stimulan. Sesuai dengan namanya nih Kak Charlie, stimulan itu menyebabkan organ tubuh seperti otak dan jantung terangsang untuk lebih bekerja lebih cepat. Oke. Menyebabkan efek ketagihan bagi para penggunanya. Nah, senyawa yang termasuk stimulan diantaranya yang pertama yaitu kokain. Kokain dapat memicu otak untuk melepaskan dopamin. Nah, kita pasti sering ya mendengar istilah-istilah dopamin hormon yang ada pada saraf otak seperti itu. Yang kedua adalah amfetamin. Yang ketiga adalah alkohol. Yang keempat adalah ekstasi. Nah, itu beberapa senyawa yang termasuk ke dalam stimulan. Oke. Yang kedua, Kak Charlie, itu depresan. Golongan yang kedua berdasarkan efeknya adalah golongan depresan atau penenang. Nah, lain lagi nih sampai edukasi. Efek dari depresan ini justru memaksakan otak dan jantung. Maksudnya efek dari depresan ini justru mengurangi fungsi neuron yang ada dalam sistem saraf serta mengurangi daripada kerja otak dan jantung nih Kak Charlie. Wah, itu dia. Yang termasuk dalam depresan adalah opium, alkohol, dan ganja. Nggak pernah, aku lihatnya di TV doang. Nah, emang itu Mohon maaf sebelumnya karena tadi sudah kedengaran Kak? Ayalah. Baik. Boleh langsung aja ya? Oke, jadi ini menarik ya. Tadi itu ya, halusinasi itu ini mungkin bisa menjadi ciri-ciri ya. Ciri-ciri kalau rekan sahabat edukasi ini tiba-tiba dia sedang kayak berhalusinasi terus-terusan gitu ya, melihat udah terbang segala macam, kita harus dicek juga, siapa tahu dia menjadi korban gitu ya. Betul, Kak. Itu dia. Dan tentunya ini sangat berbahaya sekali, apalagi itu ya. Kak Rafli ini bilang sebagai sebagai antidepresan itu kan berarti kan mereka yang stres, mereka yang tertekan itu dibuat menjadi tenang. Wah, apalagi di masa pandemi kayak gini ya. Jadi jangan sampai itu menjadi jalan keluarnya itu menggunakan obat itu ya. Jangan ya, karena kan bisa berbagai cara yang lebih positif kan. Jangan dengan kegiatan positif kita, ataupun bisa lakukan dengan olahraga ya kan, ataupun dengan aktivitas fisik ya. Beraktivitas aktif, jangan memendam sendirian seperti itu ya. Bener banget. Oke ya. Oke, Kak Rafli, kita kembali ke Kalila ya. Nah, tadi Kak Rafli sudah menjelaskan bagaimana sih efeknya bagi kesehatan tubuh, dan ini sangat bahaya sekali karena berkaitan dengan otak dan juga ke jantung dan juga ke organ lainnya. Oke. Nah, ini Kalila tadi kan di awal ketika berkenalan dengan Kalila ini kan sudah seorang mahasiswi di UIN di Aceh sana. Kalila boleh menjelaskan dong, ini kalau narkoba di kalangan kampus itu bagaimana sih Kalila? Apakah di kasus di kampusnya Kalila atau bagaimana tuh? Silakan Kalila. Nah, baik. Kalau untuk narkoba di lingkungan kampus, nah kebetulan teman-teman, aku tuh masih maba juga ya, jadi angkatan corona, dan aku merasakan lingkungan kampus ya sekarang gitu. Nah, jadi tapi menurut pengalaman aku dari beberapa bulan ya, tahu bagaimana kehidupan kampus walaupun via daring. Nah, narkoba ini malah sangat lebih kan di pihak mahasiswa begitu. Karena apa? Karena kan mahasiswa, karena kan umur suaranya agak
pecah Iya. agak putus-putus Kak ya. Nah, lanjut aja. Masih kedengaran, masih oke. Silakan kali lagi gimana tuh? Nah, jadi kalau untuk faktor ya, kalau untuk masalah rentan usia anak mahasiswa itu lebih ke mahasiswa. Karena begini Kak, faktornya itu lebih banyak. Ya, salah satunya mahasiswa itu ya kemungkinan pertama karena masalah keuangan Kak. Nah, itu kan ketika mereka Iya, lanjut aja. Bisa kedengaran. Iya, gimana? Kayak tadi. Lanjutkan aja, silakan. Oke, lanjut aja ya Kak. Nah, jadi ada 3 faktor. Kalau menurut aku, faktor mengapa mahasiswa itu lebih rentan. Yang pertama itu faktor keluarga. Nah, kemungkinan keluarga yang kurang harmonis atau keluarga yang kurang Iya, nggak apa-apa, lanjut aja. Iya, kedengeran, masih kedengeran. Nih kan masih kedengeran, silakan. Iya, masih Tapi kedengeran. suara kakak putus gitu Kak. Aja nggak apa-apa, nggak apa-apa. Iya. Oke, jadi gimana tadi? Karena kan tadi salah satu faktornya itu keluarga dan juga faktor keuangan. Faktor lingkungan. Oke, lanjutkan aja, silakan untuk Kalila, bagaimana? Nah, kalau di lingkungan mahasiswa itu Kak, sebentar ya Kak, sebentar. Aku atur ini dulu. Oke ya. Oke. Iya. Soalnya boleh, Kak Rafli, silakan kamu menambahkan. Lingkungan di kampus, di mana kan biasanya orang kampus kan orang kuliah tidak berasal dari daerah itu sendiri ya Kak, dari berbagai macam daerah yang bisa jadi ngekos, asrama atau lain sebagainya. Nah, jauh daripada pengawasan orang tua dan keluarga itu bisa jadi menjadi penyebab seorang mahasiswa atau mahasiswi di kampus itu lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Mungkin seperti itu kan, sekali lah. Oke, benar banget ya. Apalagi kalau sudah mahasiswa itu kan aturan-aturan sekolah sudah tidak ada lagi, ya kan? Juga di kos ya Kak. Iya, tinggalnya juga ada yang di kos, ada yang tinggalnya itu memang dia lebih aktif, banyak pergaulannya kan, dan juga jam-jam untuk perkuliahan juga lebih dinamis ya, ibaratnya tidak terpaku dengan sekolah kan yang jam 7 sampai sore gitu ya. Kalau di itu dia, jadi ada waktu kosong, banyak kosong ya, itu ya bisa disalahgunakan. Makanya apalagi kalau salah pergaulan ya, itu kan dengan senior yang memang mereka sudah terdampak terlebih dahulu. Wah, jadi sahabat dikasih, memerangi narkoba tidak hanya pada saat kalian masih sekolah saja ya, tapi tetap kalian harus berhati-hati ketika kalian sudah kuliah memasuki seterusnya juga. Jadi tetap harus hati-hati. Kak Charlie, Kak Meli juga ini masih tetap memerangi narkoba ya? Oke. Raffi ingin menambahkan kalau jika sampai edukasi tersebut bisa memanfaatkan waktu sehari-hari dengan hal-hal yang positif gitu untuk membentengi diri daripada penyalahgunaan narkoba. Nah, sampai edukasi dan platform digital terutama yang telah disiapkan oleh Badan Narkotika Nasional, yaitu di Rumah Edukasi Anti Narkoba yang dapat mewadahi para sahabat edukasi dalam melakukan aktivitas positif nih Kak Charlie, di membuat artikel, video, fotografi dan lain sebagainya. Oke, jadi memang di BNN ini sendiri sudah ada wadahnya sendiri ya? Iya. Oke, itu jadi sahabat dikasih bisa langsung mengunjungi media sosialnya BNN ataupun bisa langsung ke situs BNN sendiri untuk melihat wadah tersebut. Atau mungkin sahabat dikasih bisa langsung berkomunikasi dengan Kakak Rafli. Kak Rafli, boleh dong dikasih tahu Instagramnya Kak Rafli itu apa sih? Nah, bagi sahabat edukasi yang mungkin ingin penasaran dengan kegiatan saya di Kak Rafli, baik itu dari segi sosialisasi narkoba maupun dari segi literasi, dapat follow atau ikuti Instagramnya Kak Rafli itu di @raflialgorithm. Nah, seperti itu. Oke ya. Wah, menarik ya. Oke,
setelah ini kita akan kembali lagi ya. Ada tips yang mau dibagikan oleh Kak Rafli, dan juga nanti kalau kita terhubung dengan Kalila, ada tips yang diberikan oleh Kalila terhadap ini ya, untuk menghindari namanya narkoba, dan juga kita harus memerangi namanya narkoba. Oke, setelah ini ya Kak Rafli ya. Jadi untuk saya dikasih, tetap kami tunggu, silakan yang ingin WhatsApp di nomor WhatsAppnya ya Kak Meli ya. Di 0811913144. Oke, jadi saya dikasih, jangan kemana-mana, tetap bersama kita berdua, bertiga, dan juga berempat bersama Kalila dan Kak Rafli, hanya di Suara Dikasih, akrab dan mencerdaskan. Emang paling enak deh masakan mama. Pasti enak dong. Kok terlepas? Coba. Tadi suaranya kedengaran. Suara Cuci tangan dulu. Sebenarnya dia baik dia telepon. Cuci tangan dulu. Ya udah, bergantian aja coba. Nah, ini udah ada nih. Udah. Tasya, harus cuci tangan dulu, Nak. Apalagi Tasya kan habis main dari luar. Iya, Ma. Habisnya makanannya mau dihabisin sama Kak Budi. Salah sendiri. Adik-adik, jangan lupa ya, sebelum makan kita harus mencuci tangan dahulu, supaya bersih dari kuman-kuman penyakit. Ayo, cuci tangan sebelum makan. Jangan lupa. Pote wajar tetapi ngajeng tanto nara pade boleh menang jelik odik nah ngajeng benta ombek sapet pangan
tote wajadu datang hari ajeng tak pernah pade boli oleh Allah Suara edukasi yang akrab dan mencerdaskan. Kita perlu tahu. 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 Lantai 2 Graha Media Pusdati. Oke, benar. Oke, saat ini kita masih di program Kita Perlu Tahu bersama Kameli dan Kak Charlie ya. Rafli dan Kak Kalila juga. Ini sudah tergabung lagi di live Instagramnya Suara Edukasi. Halo Kalila. Halo. Ini dengan kakak yang satu cantik ini ya, yang dari Aceh sana ya. Wah, luar biasa ya. Kita bersyukur bisa siaran bareng bersama dua narasumber yang prestasi ini luar biasa. Afli masih SMK tapi udah ibaratnya banyak banget ya dari prestasinya ini ya, dan juga sudah banyak sekali pengalamannya dari Kak Rafli ini juga ya. Sudah menjadi duta literasi, menjadi ketua forum OSIS kabupaten, terus aktif di sosialisasi anti narkoba, mendapat penghargaan pula juga, dan juga banyak banget ya kalau kita lihat. Oke, dan ini tidak kalah menarik juga dengan Kalila ini ya. Saat ini juga sudah duduk di bangku perkuliahan ya di Universitas Islam ya. Dan saat ini juga Kalila, Kalila aku mau tahu dong, Kalila saat ini masuknya di fakultas apa sih? Oh, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Kak. Wah, FISIP, menarik ya. Ini calon-calon politisi ya. Oke. Iya. Kalila, ini kita mau tahu dong sih ya, tips dari Kalila. Ini kan tentunya Kalila punya tips tersendiri untuk sahabat edukasi supaya bisa terhindar yang namanya narkoba. Ya, silakan Kalila. Nah, jadi untuk tips dari aku, yang pertama itu tetap selektif dalam memilih pergaulan. Karena kan kita tahu bahwa teman merupakan faktor utama bagi diri kita. Nah, ada pepatah nih Kak, katanya akhlakmu, perilaku tergantung lingkungan sekitarmu. Jadi kita sebagai mahasiswa, sebagai agent of change harus mampu, harus bisa memilih teman yang mana yang baik untuk kita, untuk perkembangan kita. Gitu. Jangan sampai kita memilih teman yang buruk, yang negatif, gitu, sampai akhirnya kita bisa terjerumus ke dalam narkoba. Nah, yang kedua pastinya bentengi diri dengan agama Kak. Karena bagaimanapun kita harus teguh
imannya gitu. Jadi harus selalu mendekatkan diri kepada Allah gitu. Yang ketiga milikilah hobi dan aktivitas yang positif. Nah, contohnya dengerin nih siaran langsung dari Suara Edukasi gitu. Iya. Atau mungkin teman-teman punya sahabat edukasi, punya minat dan bakat. Nah, itu lebih bagus diasah ya, Kak, daripada kita harus nongkrong-nongkrong gak kelas gitu. Apalagi untuk teman-teman mahasiswanya kan punya tugas dan sesuatu positif yang bisa kita buat untuk perubahan Indonesia ke depan. Jadi harus memiliki kegiatan sosial yang positif begitu. Nah, yang ketiga itu Nah, selanjutnya itu ingat masa depan karena kita kan sebagai siswa kita punya cita-cita, punya harapan untuk kita ke depannya untuk membantu meningkat ke arah Indonesia ke arah lebih baik lagi begitu ya, Kak. Nah, jadi mahasiswa gitu dan teman-teman semua harus berpikir terhadap jangka panjang, jangan mau coba-coba narkoba gitu. Karena yang namanya narkoba itu ya tetap berbahaya, tetap tidak bagus untuk kesehatan kita begitu, Kak. Oke, benar banget. Kita harus ingat kita punya masa depan, ya. Dan ingat juga bahwa dalam pergaulan kita juga harus berhati-hati. Jangan sampai nanti kita ya dengan teman kita yang wah ini kayaknya pergaulannya kalau aku ikut dia aku jadi keren nih. Jangan sampai ya nanti malah terjerumus gitu ya. Iya, itu dia ya. Kalau bisa kalian berteman itu atau mencari teman itu yang memang benar-benar membawa kalian itu tetap kalian ya benar-benar untuk prestasi ataupun bisa membawa masa depan kalian tuh tetap baik gitu ya. Nah, karena generasi muda sebagai agent of change kan ya, Kak? Iya, agent of change bener banget, agen perubahan itu ya. Nah, oke. Untuk Kak Rafli sendiri, Kak Rafli ada yang mau ditambahkan Kak Rafli terkait tips nih bagaimana terkait dengan narkoba? Sampai edukasi di rumah di dalam karena banget ya, peran orang tua itu sangat ibaratnya sangat harus ibarat harus menonjol ya dari si anak itu sendiri. Mas utama, jangan sampai dikasih ya harus ikut sama orang tua. Nanti kalian melawan orang tua yang misalnya kalian punya keinginan tersendiri yang orang tua misalnya kurang setuju, lebih baik kalian diskusikan, saling terbuka. Wah, benar banget ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi yang namanya broken home itu ya. Aku nggak betah di rumah, orang tua aku seperti ini. Jangan sampai ya. Itu nanti kalian malah mudah untuk terjerumus itu ya. Namanya narkoba. Wah. Sekali Kak Rafli. Nah, selain silakan.
Nah, itu dia, harus sering berdiskusi, jangan menyendiri, ya. Betul sekali. Karena para pengedar itu mencari yang wah ini kayaknya lagi stres nih, lagi dimusuhi teman-temannya nih. Nah, jangan sampai saudara dikasih ya. Jadi kalian juga harus mencari teman. Kak Rafli ini loh masih muda, prestasinya banyak ya kan. Siapa lagi? Kapan lagi ya kalian bisa seperti itu? Nah, itu ya. Jadi selain dari tadi faktor keluarga, faktor lingkungan, terus menjaga komunikasi yang sehat ya Kak Charlie, tentu diri kita juga harus dibekali dengan pengetahuan dan aktivitas yang positif seperti itu ya Kak Charlie. Oke, itu ya. Nah, Kak Lila dan juga Kak Rafli, ini kita sudah di penghujung ya. Masih untuk Kak Lila dan juga Kak Rafli telah bergabung di Kita Perlu Tahu. Tapi sebelumnya, boleh dong, ini Kak Rafli kemarin sudah kasih tau ke aku nih, kalau Kak Rafli ini punya satu slogan ya untuk diberikan kepada sahabat dedikasi terkait memerangi narkoba. Wah, Kak Rafli boleh dong kasih tahu quotes-nya dan juga slogannya. Mungkin nanti Kak Lila juga boleh ada slogannya ya. Kak Rafli dulu deh, silakan. Ada quote-nya nggak sih untuk suara dedikasi ini, untuk sahabat dedikasi? Oke, luar biasa Kak Rafli. Sekali lagi. Tadi quote Boleh. Tadi gimana quote-nya? Boleh diulang lagi. Keren banget ya itu ya. Narkoba itu bisa menutup masa depan kita gitu ya. Wah, jangan ya. Kalau kopi boleh lah ya membuka mata kita. Mendingan ngopi loh sama dikasih ya. Kopi aja bersama Kak Charlie deh atau bersama Kak Rafli. Nah, Kak Lila ada quote-nya nggak nih? Kak Lila punya slogannya terkait anti narkoba. Silakan Kak Lila. Ada dong. Nah, tapi quote aku nih, tapi gimana gitu? Gini, jauhi narkoba dan dekati Allah karena narkoba membunuhmu tapi Allah menuntunmu. Wih. Keren loh. Gitu ya. Jadi memang kita harus dekatkan diri kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sahabat dikasih ya. Dari Allah sendiri yang akan menuntun hidup kita, sahabat dikasih ya. Narkoba itu malah menjerumuskan. Oke. Lila dan juga Kak Rafli, karena kita waktunya sudah habis, nanti boleh kita kapan-kapan lagi kita siaran bareng ya. Ini seru banget. Kita harus menggali potensi dari si Rafli ini. Kita masih ada nanti di Rabu depannya Kak Rafli ya. Kita masih dengan Kak Rafli tentunya dengan tema yang berbeda. Wah, menarik ya. Nanti kapan-kapan bersama Kak Lila juga ya. Penasaran kita ingin menggali potensi dari Kak Lila nih ya. Ada prestasi apa sih Kak Lila sebenarnya ya? Nanti kita belum sempat bahas, tapi nanti kita dalam kesempatan kita akan bahas lagi ya. Kita masih di live Instagram Suara Edukasi setiap kita siaran. Jangan lupa juga ada kuis Suara Edukasi ya. Suara Edukasi Explorer bisa dilihat di Instagram suara.edukasi di postingan Suara Edukasi Explorer. Kemudian ada linknya juga di link bio-nya ya Pak Charlie ya. Jadi jangan lupa kabar edukasi untuk ikut di Suara Edukasi Explorer. Nah, jadi ada kuisnya Suara Edukasi ya. Jadi yang saat ini sedang live Instagram, silakan ikuti kuisnya ya. Itu langsung aja kalian kepoin ya, atau cari tahu di Instagramnya Suara Edukasi. Untuk Kak Lila dan juga untuk Kakak Rafli yang sudah tergabung di baik di Instagramnya Suara Edukasi ataupun melalui siaran kita ya. Terima kasih Kak Rafli, Kak Terima kasih untuk Kak Lila ya. Dan sahabat dikasih, nanti jangan lupa ya, karena di sore hari ya pukul 2
siang sampai 4 sore itu ada program Eksata yang tidak kalah menarik untuk kalian simak ya. Nah, tentunya dengan tema yang bisa membuat kalian tuh menambah informasi lebih lanjut lagi. Wah, seperti apa sih? Langsung aja kepoin nanti sore jam 2 sampai jam 4 dengan program Eksata. Oke, kita pamit undur diri. Terima kasih untuk Suara Edukasi yang sudah ikutan live di Instagram Suara Edukasi dan juga mendengarkan streamingnya Suara Edukasi di suaraedukasi.com. Nah ini ya, terima kasih. Jadi Kak Charlie pamit sendiri dan juga Kami juga pamit. Sampai ketemu lagi kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dah bersama. Dah. Perlu tahu. Dipersembahkan oleh Suara